Jenderal Qiong dan lainnya, mereka terbang karena terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Memusnahkan semua orang hantu langit dan zerk emas hitam di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Jangan bicara omong kosong, segera bersihkan medan perang. Kata Qin Chen mendengus dengan ekspresi serius. Dia tidak terlena karena membunuh Mo Yuntian. Dia menampilkan api nihilisme, dan dengan cepat membakar semua ruang di lembah ini tanpa meninggalkan jejak apapun, dan nafas apapun. Pada saat yang sama, Qin Chen mengeluarkan poin pasar gelap dan dengan cepat mengumpulkan semua manfaat dari semua penguasa suku hantu Motian dan zerk emas hitam. Lalu dimasukkan ke dalam cakram giok. Mo Yuntian yang malang bertemu dengan Qin Chen dan bahkan harta terkuatnya, mangkuk hitam kuno, bahkan tidak bisa menampilkan kekuatannya, dan dia sudah dipenggal oleh Qin Chen. Harus dikatakan bahwa itu sangat tragis dan menyedihkan. Setelah menyelesaikan medan perang, Qin Chen buru-buru mengumpulkan formasi, berbalik dan pergi tanpa rehat sejenak. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen dengan cepat melarikan diri ke sini bersama Qiong dan lainnya. Tuanku, orang-orang dari Black Gold Zerk dan Sky Ghost semuanya sudah mati, Anda tidak perlu khawatir. Kata Gulimo dengan keraguan di matanya. Orang-orang dari Black Gold Zerk dan Sky Ghost semuanya mati. Mengapa Tuan terlihat sangat cemas? Jangan bicara. Mata Qin Chen sangat khusyuk, dan hatinya tenggelam sepenuhnya, karena ketika dia membunuh Mo Yuntian dan yang lainnya dan membersihkan medan perang, Qin Chen memiliki perasaan krisis yang kuat tanpa dapat dijelaskan, seolah-olah sedang ditatap oleh sesuatu. Qin Chen, yang menguasai jalan takdir dan percaya pada intuisinya sendiri, langsung mengerti bahwa dia telah menjadi sasaran seseorang. Dan pihak lain jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan, jika tidak, dia tidak akan merasakan jantung berdebar-debar. Siapa yang menatapku? Hati Qin Chen sangat dingin, dan apa yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Apakah seseorang dari pasar gelap? Qin Chen diam-diam mendesak jalan takdir, tetapi tidak dapat menghitung asal-muasal pihak lain, tetapi samar-samar merasa bahwa orang ini dengan cepat mendekatinya. Kita akan pergi secara terpisah, dan kamu akan langsung pergi ke camp di klan Hui, tapi ingat, jangan kembali dalam garis lurus. Buat lingkaran di sekitar 10.000 medan perang klan ini, dan kamu harus menyembunyikan keberadaanmu. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh kepada ketiga Qiong, ekspresinya tegas. 3 orang di Qiong juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Melihat ekspresi serius Qin Chen, ekspresi mereka menjadi serius juga. Tuanku, apa yang terjadi? Kata Qi Tianxiong menatap Qin Chen dengan gugup. Gulimo berhenti bercanda, wajahnya menjadi serius. Kita telah ditatap, dan pihak lain kemungkinan besar adalah penguasa di Zun. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, mata 3 orang Qiong menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya, dan ada seorang guru level di Zun yang menatap mereka. Hati mereka bertiga benar-benar dingin. Siapa pihak lain itu? Tanya Qiong dengan gemetar. Aku tidak tahu, tapi aku merasa pihak lain sedang mengawasiku. Anda harus pergi dulu, ubah arah dan langsung ke Daying. Apa yang bisa ditebak Qin Chen sekarang adalah bahwa pihak lain adalah orang dari pasar gelap, tetapi tentu saja tidak perlu berbicara dengan Qiong tentang hal-hal seperti itu. Tidak, dengan cara ini, Anda akan berada dalam bahaya, tuanku, mari kita pergi bersama. Jenderal Qiong buru-buru berkata, jika Qin Chen mati, bahkan jika mereka selamat, mereka tidak akan lolos dari hukuman Master Ras Iblis Tomoyu. Dengarkan aku, kamu pergi dulu. Jika saya tinggal, semua orang mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika Anda tinggal, Anda akan mati. Qin Chen telah berkata, ini adalah perintah. Merasakan tatapan tajam Qin Chen, hati Qiong tergerak dan panik. Status Qin Chen jelas di atas mereka, dan dia bisa saja memerintahkan mereka untuk pergi ke istana kematian dan meminta bantuan,
tetapi pihak lain tidak melakukannya, malah bersedia untuk menarik perhatian penguasa di Sun. Pada saat ini, mereka bahkan memiliki dorongan untuk rela mati demi Qin Chen. Dorongan ini bukan karena status Qin Chen, juga bukan karena takut dihukum oleh klan iblis kematian, tetapi dorongan dari hati. Jangan berkata lagi, pergi sekarang, keluar. Qin Chen berteriak dengan tajam. Tuanku, hati-hati. Mereka melihat Qin Chen bergerak, jantung mereka berdenyut, dan akhirnya, setelah mengertakkan gigi, mereka berbalik dan pergi dari sini dengan cepat. Dalam sekejap, ketiga sosok itu menghilang ke dalam kehampaan. Setelah melihat ketiga orang itu pergi, Qin Chen menghela nafas lega. Dengan kemampuan penyembunyian klan Wala di langit, selama lawan diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa kembali ke camp dengan selamat. Kemampuan penyembunyian Zerg selalu berbeda. Kelas atas di klan, kalau tidak akan menyergap yang mulia Juesan. Qin Chen berdiri dalam kehampaan, merenung sejenak, diam-diam mengatur beberapa hal di sini, lalu segera pergi dari sini. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, seorang pria berpakaian hitam berjubah tiba-tiba muncul di sini. Aura mengerikan mekar di tubuhnya, seperti dewa yang sama, berdiri dengan bangga di kehampaan. Dengan mata dingin, gumpalan hitam muncul di tangannya, dan aura aneh mengalir di atas bola, merasakan arah Qin Chen. Hah, berapa banyak orang dari klan Wala yang telah berpisah? Gumam pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Pada bola kristalnya, aura dari sini sebelumnya menyimpang di tempat ini dan pergi ke dua arah yang sama sekali berbeda. Tak satu pun dari dua arah ini yang merupakan tempat Kempoala berada. Apakah kamu menemukan aku? Kata pria berpakaian hitam itu mencibir, orang Wala ini benar-benar memiliki beberapa trik. Ada jejak formasi dan pertempuran yang tersisa di lembah, tetapi orang-orang yang mengikuti mereka sebelumnya telah pergi. Saya khawatir mereka sudah ditelan oleh mereka. Sekarang bahkan dewa ini tidak dapat menemukannya, tidak heran seseorang akan membiarkan saya mengikutinya. Tampaknya bantuan ini tidak mudah untuk dibayar kembali. Mata pria berpakaian hitam itu bermekaran dengan rasa dingin, dia mendesak bola kristal, dan setelah beberapa saat, dia sudah mengunci dua nafas perpisahan. Yang ini seharusnya di mana para Master Wara Zerg pergi, dan yang ini harus menjadi arah di mana orang yang diikuti oleh klan Wara pergi. Metode pelacakan pria berpakaian hitam itu sangat luar biasa, dan dia menemukan arah kemana Qin Chen dan Wala Zerg pergi. Wara hanyalah ras biasa di antara Zerg. Tidak ada yang layak dilacak. Kunci tim ini haruslah orang misterius yang bukan Wara Zerg. Kata pria berbaju hitam itu mencibir, menyingkirkan bola kristal, dan segera mengikuti ke arah Qin Chen pergi. Tiba-tiba, dia berhenti dan mengangkat tangannya. Dari kehampaan tidak jauh, dia benar-benar mengeluarkan formasi hitam. Formasi pemantau. Mata pria berpakaian hitam itu memadat, dan kemudian dia melihat piringan hitam itu meledak di tangannya dengan keras pada saat dia mengeluarkannya, dan abunya menghilang. Mata pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi dingin, dan sudut mulutnya langsung mencibir. Menarik, sangat menarik. Sepertinya orang ini menemukan pelacakan saya, dan juga mengatur susunan pemantauan, bahkan saya tidak dapat mengetahuinya pertama kali. Ini benar-benar semakin menarik, kata pria berpakaian hitam itu mencibir di sudut mulutnya, mengguncang sosoknya, dan dengan cepat bergegas menuju tempat Qin Chen pergi. Dia ingin menangkap Qin Chen. Benar saja, Master itu mengikutiku. Dalam kehampaan ratusan ribu mil dari sini, sebuah layar muncul di depan mata Qin Chen. Layar itu adalah gambar terakhir yang diambil sebelum rangkaian formasi pengawasan meledak. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Penguasa di Zun ini diselimuti jubah hitam pekat, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari keluarga mana dia berasal, tetapi aura di tubuhnya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa orang ini adalah penguasa di Zun. Qin Chen mengerutkan kening. Dari gumaman pria berjubah hitam sebelumnya, Qin Chen mendengar bahwa pihak lain seharusnya mengikuti instruksi seseorang sebelum mengikutinya,
untuk membalas budi pihak lain. Apakah mereka dari pasar gelap? Qin Chen memiliki beberapa keraguan. Sebenarnya, jika orang-orang di pasar gelap melacak diri mereka sendiri, dengan kekuatan pasar gelap, tidak perlu bertanya kepada siapapun. Sama sekali tidak sepele bahwa pasar gelap dapat membangun kekuatan yang begitu menakutkan di alam semesta yang gelap. Qin Chen tidak akan terkejut ketika seorang guru surgawi datang. Hanya saja karena Tianzun jarang muncul di medan pertempuran 10.000 ras, sangat sulit untuk melihatnya. Tetapi orang di depannya diselimuti jubah, tetapi mengandalkan informasi yang dikirimkan oleh susunan pemantauan, Qin Chen ragu apakah lawan dikirim oleh pasar gelap. Tapi kalau bukan dikirim oleh pasar gelap, siapa yang mengirimnya? Qin Chen berpikir dalam hatinya, tetapi tidak bisa menebak identitas sebenarnya dari pihak lain untuk sementara waktu. Tidak masalah, apakah orang ini dikirim dari pasar gelap atau tidak, untuk mengikuti saya secara diam-diam, dan juga untuk mengetahui situasi di lembah sebelumnya, orang ini benar-benar gelisah dan baik hati. Qin Chen tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, sosoknya melarikan diri ke dalam kehampaan, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman medan pertempuran 10.000 ras. Hatinya sangat dingin, dan berbagai metode muncul di benaknya, memikirkan bagaimana menghindari pelacakan pihak lain. Untuk saat ini, Qin Chen tidak bisa pergi ke kamp klan Zerg, karena Qin Chen tidak memiliki token identitas ras apapun saat ini. Begitu dia masuk, dia pasti akan ditangkap sebagai mata-mata. Kecuali jika dia membobol kamp ras manusia dan mengungkap identitas ras manusianya. Tapi dengan cara ini, identitasnya benar-benar terungkap. Saat ini, dia tidak tahu apa identitasnya. Setelah dia mengetahui bahwa Qin Chen adalah ras manusia, tetapi dapat menipu ras wara, dia secara alami dapat menebak sesuatu. Yang penting adalah begitu berita sampai ke telinga leluhur iblis, maka Qin Chen benar-benar berbahaya. Di 4 surga besar, masih ada bagian belakang umat manusia. Tidak mudah bagi leluhur iblis untuk membunuhnya, tetapi begitu leluhur iblis tahu bahwa dia telah datang ke medan perang 10.000 ras, kirim master ras iblis untuk membunuhnya, kecuali Qin Chen dapat tinggal. Di kamp pasukan manusia teratas seperti Tianjiao, tidak mungkin lolos dari kematian. Oleh karena itu, kamp ras manusia sama sekali tidak diperbolehkan, dan Qin Chen sama sekali tidak dapat mengungkapkan identitas ras manusianya. Apakah ada cara lain? Bersembunyi di cakram giok keberuntungan di alam semesta. Lempeng giok semesta adalah dunia kecil, satu debu dan satu dunia, satu daun dan satu bodi. Meskipun Qin Chen bisa memasuki lempeng giok semesta dan bersembunyi di kehampaan dunia ini, dia masih tidak tahu apa tujuan bola kristal hitam di tangan lawan itu, dan bagaimana cara mengunci dirinya. Begitu dia bersembunyi di alam semesta cakram giok keberuntungan, bersembunyi di kekosongan tertentu, tetapi pihak lain masih bisa mengunci posisinya, maka itu akan menyusahkan. Qin Chen tidak yakin apakah dia bisa menemukan misteri cakram giok keberuntungan alam semesta dengan kekuatan di zon lawan. Jika dia mencari kekosongan itu sedikit demi sedikit, dia menemukan lokasi piringan giok keberuntungan alam semesta. Kemudian Qin Chen benar-benar berakhir. Qin Chen tidak dapat memastikan betapa menariknya dunia kecil dengan dunia yang unik bagi para master di alam semesta ini. Secara alami, dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Untuk sementara, berbagai pemikiran melintas di benak Qin Chen, mencoba mencari solusi, tetapi semua jenis metode berlalu, tetapi tidak ada solusi yang sempurna. Hati Qin Chen tiba-tiba menjadi cemas. Dalam benaknya, perasaan bahaya selalu membayangi. Terlihat bahwa pihak lain telah mengikutinya, dan dengan cepat mendekat, Qin Chen tidak yakin kapan pihak lain dapat melacaknya. Biarkan aku memikirkannya, tenang dan jangan panik, kata Qin Chen menyipitkan matanya, memaksa dirinya untuk tenang, dan hatinya tenggelam dalam keheningan. Pertama-tama, dengan kekuatanku saat ini, meskipun mungkin bukan lawan dari Dizun, itu tidak sepenuhnya tanpa jejak perlawanan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam.
Meskipun di zone menakutkan, Qin Chen saat ini memiliki teknik fisik misterius dari armor ilahi Haotian, baju besi bagian dalam, 6 tubuh pedang reinkarnasi dan prasasti kristal nirwana. Tidak mudah bagi master manapun untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Qin Chen juga memiliki aturan waktu dan cara lain. Hanya saja metode seperti aturan waktu tidak bisa digunakan dengan mudah. Lagi pula, meskipun Qin Chen bukan satu-satunya yang menguasai aturan waktu di alam semesta ini, bagaimanapun, jumlahnya tidak banyak, semakin mudah bagi orang lain untuk memikirkan dirinya sendiri. Hanya ada beberapa cara untuk menghindari kejaran tuan ini dalam keadaan normal. Qin Chen adalah tipe orang yang menghadapi krisis, tidak hanya tidak akan panik, tetapi akan menjadi semakin tenang. Semakin banyak situasi krisis, semakin tenang dia, dan pikirannya lebih tajam dan lebih kosong dari sebelumnya. Yang pertama adalah menemukan dukungan yang kuat. Ini adalah cara termudah. Selama ada master untuk membantu menghentikan musuh yang masuk, krisis secara alami akan teratasi. Sangat disayangkan bahwa setelah Qin Chen merenung dengan hati-hati, dia tersenyum masam. Di medan perang yang luas dengan 10.000 ras ini, dia tidak dapat menemukan dukungan sedikit pun. Qin Chen memikirkan, salah satunya adalah kucing hitam besar. Pria ini sangat memesona, tapi kucing hitam besar itu tidak tahu di mana dia sekarang. Dia datang ke Qin Chen setiap saat, dan Qin Chen tidak dapat menemukannya. Yang kedua adalah Lord Jinlin dari monster naga. Ini adalah jenis bantuan yang dapat ditemukan Qin Chen. Meskipun Qin Chen dan Jinlin ini hanya sepihak, dia merasa bahwa Jinlin pasti tipe orang yang mau membantu dirinya sendiri. Namun, Jinlin itu adalah penguasa klan monster. Setelah meninggalkan alam surga timur, dia tidak tahu kemana dia pergi. Bahkan di medan perang klan 10.000, Qin Chen tidak dapat menemukannya. Yang ketiga adalah Tiangong. Ini adalah metode yang paling cocok. Sangat disayangkan tempat Tiangong itu sangat jauh, belum lagi Qin Chen tidak memiliki sarana langsung untuk menghubungi mereka. Bahkan jika dia memilikinya, air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaganya.